Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Coach Dani dan Coach Dina ya bisa hadir membersamai teman-teman UMKM. Sebelumnya izin saya share screen dulu. Oke. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat mengikuti kegiatan hari ini ya. Tadi saya dengar bahwa teman-teman semuanya dari UMKM atau binaan ya dari BKKBN atau binaan, nama binaannya UPPTKA ya. Sudah pernah ikutan pelatihan Tokopedia ya. Mungkin saya ingin tahu dulu teman-teman, boleh di kolom chat ya. Teman-teman yang sudah memiliki akun Tokopedia mungkin boleh di kolom chat, kolom komentar sambil saya jalan. Nah, ingin saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Coach Dani Laksana. Saya sebelumnya juga seorang profesional, artinya karyawan, bekerja 12 tahun lebih. Lalu saya berhijrah ya menjadi berwirausaha. Ini adalah salah satu profil dari bisnis saya, ikan crispy baby fish pakuyu. Tadi menarik bahwa di pelatihan sebelumnya ya teman-teman harus mendaftarkan dari sisi merek. Namun jangan juga lupa ya bahwa packaging juga penting. Jadi kemasan juga penting. Itu adalah salah satu proses cara teman-teman untuk bisa naik kelas, menjual produknya bisa keluar daerah teman-teman semuanya. Nah, kalau misalnya teman-teman mendaftarkan tadi merek gitu ya, tentunya teman-teman juga harus mempersiapkan kemasannya gitu ya. Terus apalagi teman-teman sekarang hari ini kita ingin belajar bagaimana caranya memasarkan di marketplace. Nah, di marketplace itu yang paling penting ya, teman-teman juga harus memiliki foto produk yang menarik ya. Nah, foto produk menarik itu komponennya apa? Tentunya adalah produk itu sendiri. Ya, produknya sudah dikemas bagus atau belum? Sudah menarik atau belum ya? Kemasannya bagaimana? Perizinannya sudah lengkap atau belum ya, legalitas usahanya bagaimana, sudah ada atau belum, itu penting sekali ya. Kenapa? Karena kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di Jakarta tempoh hari ya, ada kasus food frozen karena tidak ada memiliki perizinan izin edar ya, akhirnya UMKM tersebut kena razia lah kita bilangnya ya. Nah, itu teman-teman harus mempersiapkan itu semua. Sebelum kita memulai ke materi, izinkan saya untuk memperlihatkan ya salah satu video kisah story dari teman kita UMKM bagaimana menghadapi masa pandemi kemarin ya. Virus corona mengancam perekonomian Indonesia. Pemerintah pun menyiapkan UMKM atau sektor usaha mikro kecil dan menengah jadi salah satu sektor yang terimbas virus corona. Karena adanya pandemi kayak gini, penjualan Ajani tuh turun sekitar 40%. Padahal kita tuh udah siapin desain-desain lebaran dan udah produksi itu udah dari bulan Februari kemarin. Terus 2 toko kita juga yang offline tuh harus tutup. Sedangkan tim Najani itu kan ada 35 orang yang masih bekerja dan masih harus digaji. Kita secara cepat langsung udah libur aja gitu. Kesehatan itu yang paling penting di kita. Saya sama staf saya juga harus menjaganya itu ya libur gitu. Di keadaan kayak gini nggak mudah sih emang, tapi bikin kita jadi lebih kreatif gitu. Akhirnya kita bikin itu aja yuk, coba bikin mukenanya tapi motif-motif Najani karena ibu-ibu suka masak kan di rumah, jadi kita bikin apron aja. Dan alhamdulillah ternyata 2 produk itu tuh diminatin banget. Awalnya Daily Kopi hanya datang dari sekitar Jogja, dari Semarang, dari Surabaya atau dari Jakarta. Tiba-tiba dengan kondisi kayak gini, dari Palu, dari Merauke, dari Kalimantan itu order. Jadi dengan berjualan online sebetulnya kita masih dapat penghasilan dan bisa ngasih subsidi pokok kepada pegawaiku, dan yang paling penting
kita bisa melewati krisis ini sebagai keluarga klinik COVID. Sempat mikir gitu, apa ya yang bisa Najani lakuin untuk membantu sesama. Terus saya kepikiran tuh, kalau gitu kita bikin masker aja yuk, masker lucu-lucu gitu motif Najani juga. Nah nanti hasil penjualan masker kita sumbangin lagi ke orang yang membutuhkan gitu. Aku menganggapnya ini sebagai badai besar. Ketika kita bisa melewati badai ini, sebenarnya kita akan jauh lebih sukses dan jauh lebih kuat untuk kedepannya. Ternyata banyak harapan di tengah ketidakpastian, menjawab perubahan sebagai tantangan agar terus bisa bertahan. Agar kita bangkit dan bisa menyongsong hari ke depan lebih baik. Virus corona. Nah, teman-teman tadi sudah melihat video ya, bahwa pada saat terjadinya pandemi kemarin ya, itu harus kita sebagai UMKM harus mengatur bagaimana nih menghadapi ombak yang kita yang menerjang UMKM itu. Apakah kita harus berlari pada saat ombak itu datang ya, atau kita berselancar di atas ombaknya ya dengan menggunakan papan seluncur misalnya gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kita harus bisa mengimprovisasi ya pada saat terjadi COVID kemarin. Berarti ini apa nih yang harus kita lakukan? Kira-kira market butuhnya apa ya gitu ya. Pada tadi kita lihat bahwa Anjani yang sebelumnya memproduksi pakaian fashion gitu ya, akhirnya beralih membuat masker gitu ya, berbuat masker karena memang kebutuhannya pada saat itu banyak sekali masker yang dibutuhkan untuk para para dokter gitu ya, para manusianya itu sendiri gitu ya, karena untuk terhindar dari virus COVID-19. Nah, kita tahu bahwa kenapa sih harus berjualan online ya? Ada 202 juta lebih penduduk Indonesia itu sudah terhubung dengan internet. Nah, di mana 87,1%-nya pengguna internet itu merupakan pembeli online. Jadi ini pasar yang sangat luas ya. Teman-teman bisa mengambil kuenya dari 87,1% atau sekitar 150 juta lebih. Itu teman-teman harus bisa bagaimana caranya barangnya itu bisa terjual gitu ya, keluar dari kotanya teman-teman semua gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya ada dengan berjualan dengan menggunakan marketplace. Nah, kenapa di marketplace Tokopedia? Pertama, memang layanannya ini gratis ya ke teman-teman semua. Jadi dulu kita harus sewa tempat, kita harus beli etalase barang ya untuk mendisplay produk. Nah, itu kita nggak usah khawatir ya. Di Tokopedia juga kita bisa menyiapkan etalase sampai 1.000 etalase ya. Jadi kalau teman-teman menjualnya misalnya makanan, ada minuman, ada elektronik, ada fashion, itu bisa semuanya. Nah, untuk layanannya bagaimana? Layanannya pengirimannya sangat lengkap ya. Di sana ada ekspedisi, ada banyak sekali, termasuk ada Gojek gitu ya, ada yang instan ataupun ada yang Sunday. Fitur-fitur pilihan pendukungnya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan. Kenapa? Karena di Tokopedia banyak sekali fitur-fitur yang sangat memudahkan teman-teman untuk bisa mengoptimasi. Jadi fitur itu adalah senjatanya teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh mau pakai apa gitu ya. Apakah mau pakai senapan, apakah mau pakai pistol, ataukah mau pakai tank gitu. Itu ada di fitur-fitur Tokopedia. Istilahnya kalau berperang ya, berjualan, kita udah siapin nih gitu. Tinggal teman-teman mau pakai enggak nih senjata yang udah disiapkan sama marketplace Tokopedia. Nah, ini ada beberapa webinar ya, kelas online ataupun video edukasi yang teman-teman bisa pelajari itu baik di YouTube ya ataupun di Instagram. Oke, sekarang kita bagaimana teman-teman memulai bagaimana bisa membuka toko atau onboarding di sistemnya Tokopedia. Teman-teman ini nggak ada yang chat ya, sepertinya apakah teman-teman sudah punya toko atau belum? Jadi saya belum tahu nih apakah tadi kan Ibu bilang dari BKKBN bahwa teman-teman sudah pernah belajar Tokopedia gitu. Artinya harusnya teman-teman sudah memiliki atau sudah punya akun ya di Tokopedia. Namun saya ingin mengulang kembali, yang pertama kali adalah teman-teman harus mempersiapkan ada nama tokonya ya. Nama toko itu juga teman-teman harus perhatikan, jangan sampai memiliki nama toko yang sulit untuk diucapkan. Kenapa? Karena nama toko itu penting sebagai kata kunci nanti para pembeli untuk mencari barang gitu ya.
apalagi nanti di produk itu sangat penting sekali, judul produknya harus sesuai. Nah, di sini ada contoh Avocadron ya. Nanti ibu-ibu sama bapak ya itu akan mendapatkan link ya atau apa namanya domain ya. Domainnya adalah sesuai dengan nama toko Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu ketik di atau daftarkan di Tokopedia. Nah, setelah itu siapkan ya alamat toko itu harus sesuai ya dengan maps atau dengan lokasi Bapak Ibu berjualan. Nah, ini ada sedikit video lagi, mari kita saksikan sebentar. Ketika memutuskan jualan online, pemilik bisnis perlu platform yang bisa memenuhi semua kebutuhan untuk berkembang. Kamu bisa pertemukan produkmu dengan lebih dari 90 juta pengguna aktif, menggunakan layanan pengiriman lengkap yang bisa menjangkau lebih dari 97% kecamatan Indonesia, serta berbagai fitur dan layanan yang akan memudahkan usahamu mencapai kesuksesan. Dan semua itu bisa kamu dapatkan dengan buka toko gratis di Tokopedia. Yang perlu kamu lakukan hanya masuk ke aplikasinya, ketik buka toko, pilih hasil paling atas, lalu klik buka toko gratis. Kemudian isi info toko. Buat nama toko yang menarik dan sesuaikan nama domain toko agar gampang diingat. Lalu masukkan alamat tokomu, lengkap dengan nama jalan, nomor rumah, bahkan RT RW-nya. Selesai deh. Semua cuma perlu waktu kurang dari 5 menit. Setelahnya, kamu bisa tambah produk ke toko dan langsung mulai jualan. Gampang banget kan? Mulai aja dulu. Dapatkan semua kebutuhan bisnis online-mu di Tokopedia. Ketika Nah, tadi sudah menyiapkan apa namanya video itu ya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ternyata mudah sekali ya membuat akun di Tokopedia. Lalu setelah buat toko nih bagaimana nanti cara bisa produknya terjual di marketplace. Nah, teman-teman harus mempersiapkan data pribadi terlebih dahulu. Yang pertama adalah nomor handphone, ya, ada email, ada nama toko, domain toko, alamat toko. Nah, disarankan ya 5 komponen ini harus sesuai dengan bisnis Anda. Misalnya nomor handphone dipisahkan ya, nomor pribadi dengan nomor bisnis. Email juga harus dipisahkan. Kenapa? Agar teman-teman juga bisa mengatur ya transaksinya lebih mudah. Jadi tidak terskip karena ada email atau chattingan dari teman kantor atau teman komunitas atau grup-grup lain gitu ya. Nah, nanti di situ teman-teman bisa memverifikasi nomor handphone, lalu melakukan aktivasi toko ya. Setelah itu bisa menambahkan rekening bank. Ya, rekening bank itu gunanya adalah agar nanti pada saat ada transaksi yang masuk ke dalam Tokopedia, teman-teman bisa menarik dananya masuk ke dalam rekening. Nah, di sini juga teman-teman ya selanjutnya melakukan verifikasi telepon yaitu keamanan akun dengan cara menambahkan nomor handphonenya, lalu nanti pilih verifikasinya mau ke lewat SMS atau WhatsApp. Setelah itu nanti ada kode OTP ya atau one time password yang nanti akan dikirimkan melalui SMS atau WhatsApp. Lalu teman-teman tinggal mengetik nomor tersebut untuk melakukan verifikasi. Nah, lalu bagaimana dengan mengaktifasi tokonya teman-teman ya. Jadi setelah booking akun, teman-teman harus mengaktifasi dengan cara menu utama, lalu cari pengaturan ya, lalu klik keamanan akun. Nah, di keamanan akun ini nanti teman-teman pilih verifikasi data diri, lalu klik mulai dan mengambil foto ya bagian KTP untuk di-upload ke dalam sistem Tokopedia. Jangan lupa setelah KTP-nya di-upload, nanti teman-teman melakukan scan wajah, nanti ikuti langkah-langkahnya ya, baik itu wajahnya harus pas dengan ada di lingkaran yang sudah disediakan, lalu nanti ikuti instruksinya ya, apakah itu mengedip, tengok kanan, tengok kiri, ataupun buka mulut gitu, agar memastikan bahwa yang diverifikasi adalah betul orangnya tersebut aktif gitu ya, bukan upload dari sisi foto gitu, memang orangnya real gitu ya, nyata. Nah, untuk menambah rekening sangat mudah sekali, teman-teman bisa masuk ke pengaturan ya, lalu cari rekening bank, di situ tinggal tambah rekening bank. Lalu pilih nanti rekening banknya bank apa ya, masukkan nomor rekeningnya, lalu setelah muncul namanya nanti klik simpan.
Ya, setelah simpan rekening ini akan menjadi rekening utama. Nah, ini Bapak Ibu boleh mengisi atau mengupload atau mengisi data sampai 3 rekening bank ya. Sedikit ada ice breaking dari teman-teman. Mungkin saya minta sedikit interaktif ya, interaktif terlebih dahulu. Kira-kira di sini ada gambar satu. Gambar satu kira-kira jawabannya apa ya? Silakan Bapak Ibu untuk menjawab agar saya bisa melihat ya apakah teman-teman semuanya memang berpartisipasi dalam pelatihan ini. Bapak Ibu mungkin bisa tulis di chat ya. Jawabannya silakan. Tulis saja jawabannya apa, tidak salah benar. Kita ice breaking aja. Silakan Bapak Ibu chat, ditulis di chat. Oke. Sepertinya lagi nggak hadir di sini, Coach, mukanya aja. Mungkin kita skip dulu ya untuk ice breaking-nya karena waktunya juga cuma 10 menit ya. Nah, teman-teman tadi sudah sudah punya nama toko. Sekarang saya baru lihat nih ada yang beberapa jawab, tapi nggak apa-apa. Karena kita waktunya cuma 10 menit ya, biasanya kita dikasih waktu 1 jam minimal karena 10 menit, jadi saya harus menjelaskannya mungkin sedikit lebih ringkas ya. Yang penting intinya teman-teman bisa tahu bagaimana mengupload di Tokopedia. Yang pertama teman-teman bisa membuka ke dalam menu ya, tentunya download dulu nanti ya teman-teman, download di dalam Play Store itu ada 2. Yang pertama adalah Tokopedia, yang kedua adalah Tokopedia Seller. Bedanya apa? Kalau Tokopedia ya itu adalah akun Bapak Ibu bisa mendaftarkan tokonya atau bisa sebagai pembeli ya gitu ya. Sedangkan kalau Tokopedia Seller adalah fitur khusus yang digunakan sebagai seller atau admin yang memproses semua datanya untuk kepentingan kita sebagai seller atau sebagai penjual barang, baik itu mengupdate dari si alamat gitu ya, kontak, terus produk, terus pengiriman. Nah, itu ada di fiturnya Tokopedia Seller. Teman-teman tinggal klik di pojok bawah, ini ada keterangan produk, lalu bisa mengklik tambah ya, tambah, lalu klik mulai. Nah, ini adalah salah satu contoh foto produk yang menarik ya. Selain kemasannya bagus, foto produk yang menarik untuk dijual di marketplace diusahakan memiliki background yang putih ya, atau belakangnya itu putih ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada warna lain. Kenapa? Karena itu untuk memberikan kontras produk kita lebih fokus terhadap produk yang kita tampilkan gitu ya. Di sistem ini teman-teman juga bisa melakukan filtering ya, atau menyesuaikan dari sisi cahayanya gitu ya, apakah mau dia sedikit redup atau sedikit terang. Nah, ini adalah langkah-langkah selanjutnya. Jadi selain tadi sudah mengupload produk, ya pastikan nanti kategori produknya harus sudah disesuaikan. Ini di sini contohnya adalah tuna sambal goreng Pronas 185 gram ya. Artinya judul produknya lengkap ya. Jadi tulisannya adalah tuna sambal ya, digoreng ya, mereknya Pronas gitu ya. Dan gramasinya 185 gram. Lalu nanti di sini ada harga ya, jumlah stok jangan lupa, berat produk, gramasinya. Jadi kalau banyak teman-teman UMKM kita sudah punya toko di marketplace, lalu dia bilang, "Coach, saya kok nggak jualan ya, produk saya nggak laku." Ternyata stoknya 0 gitu. Nah, kalau stoknya 0 itu produk tidak akan muncul ya di dalam pencarian para pembeli gitu ya. Nah, yang akhirnya tidak akan ada transaksi. Lalu gramasi juga diperhatikan, ya ada gramasi sebelum di packing dan setelah di packing. Diusahakan nanti teman-teman di sini terteranya adalah gramasi yang telah di packing. Misalnya alpukat 1 kilo, setelah di packing menjadinya 1 kilo 200 gram misalnya. Itu harus ditulis 1 kilo 200 gram. Hal ini adalah untuk menghindari adanya selisih ya, biaya ekspedisi atau pengiriman. Ini contoh yang paling penting
sering terjadi adalah kata kunci negatif yang bisa mengurangi performa produk. Misalnya di sini ada sepatu, ya. Sepatunya adalah merek Kelme. Kita lihat sepatu Kelme, tapi subjudulnya di sini sepatu futsal Kelme original murah, promo Nike, Mizuno, Adidas, Chelsea, Puma. Artinya ada merek yang tidak seharusnya ada di sepatu Kelme. Apa? Mereknya adalah ada merek Nike, Mizuno, Adidas, ya ada Puma. Mungkin bagi si seller ya atau penjual dia menginginkan traffic di dalamnya agar tokonya segera naik gitu ya. Oke, itu memang mungkin bisa terjadi ya, tapi apakah dari sisi closingnya akan terjadi ya? Kemungkinan besar tidak. Kenapa? Karena pada saat kita buka handphone, buka Tokopedia, kita cari misalnya sepatu Nike. Nah, kemungkinan sepatu futsal Kelme ini akan muncul pada saat kita mencari sepatu Nike. Kenapa? Karena di judul produknya dia menerapkan ya promo Nike, Mizuno, Adidas. Jadi orang mencari Adidas, sepatu Kelme ini mungkin akan muncul. Orang mencari Puma misalnya ya, sepatu Kelme ini akan muncul. Tapi secara traffic mungkin ya, mungkin bisa dapat, tapi kemungkinan kecil. Lalu bagaimana secara transaksi pembelian? Kemungkinan besar tidak akan ada transaksi pembelian. Kenapa? Karena memang si customer kita ya, buyer kita itu sudah langsung mengklik kata kuncinya adalah sepatu Nike gitu ya. Kecuali kalau dia carinya sepatu Kelme. Nah, ini yang terjadi pada saat teman-teman itu mengiklankan ya. Misalnya sepatu ini diiklankan, akan terjadi yang namanya resiko. Resikonya apa ya? Boncos dalam anggaran pengiklanan gitu ya. Kalau kita ingin tampil di page pertama ya, terus di kolom yang teratas gitu ya, tentunya yang paling bisa kita lakukan ya untuk mengejar ketinggalan dengan para seller sebelumnya adalah dengan cara beriklan. Gitu. Tapi kalau iklan kita salah, karena subjudulnya kita salah, itu akan membuat kita kerugian semakin besar. Jadi buat teman-teman diperhatikan ya judul produknya. Ini juga contoh yang sama. Di sini ada yang merah, ini adalah New Balance Jeep Hoodie. Ya, merah bukan Adidas, Nike. Jadi mereknya adalah New Balance, tapi dia menyematkan ya kata kunci bukan Adidas, Nike. Itu kata kunci yang salah. Nah, di sebelah kanan di monitor kita lihat adalah jaket pria Jeep Hoodie New Balance Essential ya, stiker logo Z original. Ini subjudulnya sangat lengkap ya dan tidak menggunakan kata kunci pencarian dari merek lain. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ketik di kolom chat ya. Ini diskusi ini saya rasa tidak perlu. Jadi ini mengapa 2 halaman produk berikut ini belum optimal ya? Karena yang pertama kita lihat alpukat ini ya, ini alpukatnya terlalu banyak gitu ya. Kalau orang mungkin melihat yang tidak penglihatannya kurang jelas akan melihat mungkin ini adalah jambu gitu ya, bukan alpukat. Nah, di yang kedua ya, di gambar kedua, itu deskripsinya terlalu banyak ya dan penempatannya bukan pada tempatnya. Artinya harusnya dia melakukan deskripsi di kolom deskripsi. Ini dia melakukan deskripsi dari produknya di dalam foto atau di dalam flyer yang ditampilkan di halaman utama. Ini ada beberapa fitur ya di Tokopedia itu ada 2 fitur. Yang pertama adalah fitur paket bundling. Yang kedua adalah fiturnya paket diskon ya. Kenapa di Tokopedia ada paket bundling? Tentunya ada keuntungan buat teman-teman. Yang pertama tidak perlu mengupload produk 2 kali ya. Misalnya produk makanan, satu produk minuman. Saya mau bundling nih lalu teman-teman bikin lagi satu kategori yang dibundling gitu ya, dipoto sama-sama gitu ya, foto ulang ya. Itu tidak perlu, tapi kita tinggal klik aja makanannya, kita klik lagi minumannya ya. Gitu. Lalu tidak perlu memantau 2 stok produk sekaligus karena pada saat bundling itu ada pembeli transaksi, otomatis kedua produk tersebut akan berkurang dari sisi stoknya. Nah, untuk lebih menarik kita harus memberikan paket diskon ya, agar penjualan kita juga semakin banyak, semakin meningkat. Nah, ini juga keuntungannya adalah meningkatkan arus stok dan penjualan produk yang kurang laris. Mungkin teman-teman ada nih produk yang kurang laris, misalnya makanan apa gitu ya. Lalu ada produk minuman yang sangat laris di pasaran. Nah, teman-teman bisa caranya dengan melakukan bundling. Tentu kalau bundling misalnya makanannya 10.000, minumannya 10.000.
Berarti minumannya dan makanannya kalau dibanding ya, digabung kan harganya 20.000. Nah, harus diberikan paket diskon menjadi 17.000 atau 15.000 sehingga pada saat orang mau beli satuan, sayang sekali kalau beli satuan, lebih baik kita belinya langsung paket gitu ya. Nah, kalau paket diskon apa? Kalau paket diskon itu ya Bapak Ibu bisa memberikan paket diskon ini dengan cara kuantiti. Misalnya kalau beli satu 10.000, kalau beli 3 harganya 20.000, berarti ada diskon 10.000 gitu. Nah, itu paket diskon yang bisa kita lakukan agar secara kuantiti kita makin banyak. Tentunya Bapak Ibu juga harus memperhatikan harga pokok produksi nanti ya, jangan sampai di paket diskon ternyata setelah didiskon malah untungnya tidak ada ya. Jadi kalau biasanya tuh kalau produsen itu keuntungannya bisa sampai 30% itu bersih ya. Jadi kotornya itu bisa 50 sampai 100% bahkan. Nah, ini kita akan menyaksikan bagaimana teman-teman membuat bundling pada saat di sistem yang sudah disiapkan di Tokopedia. Hai seller, saya dari tim produk service Tokopedia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan bundling. Dengan bundling, kamu bisa menjual maksimal hingga 3 produk berbeda secara sekaligus dalam satu paket. Sekarang, yuk cari tahu gimana cara mengaktifkan bundling. Setelah kamu masuk ke halaman Tokopedia Seller, klik iklan dan promosi dan pilih menu bundling. Kamu akan diarahkan ke halaman paket bundling seperti ini. Klik buat bundling, dan kamu akan diarahkan ke halaman pembuatan bundling. Selanjutnya, klik atur periode paket untuk mengatur masa aktif paket. Kemudian, tentukan tanggal periode. Klik terapkan dan simpan pengaturan. Selanjutnya, klik pilih produk dan atur diskon. Kamu bisa pilih hingga 3 produk yang akan dipasangkan dan mengatur diskonnya loh. Pertama, kamu pilih produk pertama yang akan kamu masukkan ke dalam bundling dengan klik lingkaran di sebelah gambar produk. Selanjutnya, klik pilih produk, lalu kamu pilih produk lainnya yang akan dipasangkan dengan produk pertama. Lalu klik atur diskon. Di bagian atur diskon, kamu bisa memasukkan besaran diskon atau nominal harga produk yang sudah kamu tentukan. Pastikan setidaknya satu produk memiliki diskon ya. Lalu, setelah selesai, klik simpan pengaturan. Selanjutnya, lengkapi info paket dengan memberikan nama untuk paketmu. Lalu masukkan nama paket yang sudah kamu inginkan, lalu klik tombol aktifkan kuota dan isi kuota paket yang tersedia. Klik simpan pengaturan. Langkah terakhir, klik buat paket, klik ya buat. Jadi deh, bundling kamu akan aktif sesuai dengan tanggal periode yang kamu atur sebelumnya. Setelah jadi, kamu juga bisa memantau dari bundling yang sudah kamu buat loh. Gimana, mudah kan seller? Yuk aktifkan bundling sekarang. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Ya, tadi adalah tutorial bagaimana kita melakukan paket bundling dan paket diskon ya. Intinya sama, cuma bedanya adalah kalau bundling tadi menggabungkan antara produk satu dengan produk yang lain. Kalau diskon adalah menggabungkan produk dengan kuantiti yang berbeda, produk yang sama dengan kuantiti yang berbeda gitu ya. Lalu diberikan paket diskon gitu ya. Nah, yang pertama harus teman-teman perhatikan, langkah untuk bisa melakukan transaksi adalah mengatur layanan pengiriman produk, lalu membalas chat diskusi ya agar harus lebih cepat, lebih interaktif. Kenapa? Karena kalau online kita lama membalas pesan, itu kemungkinan pembeli atau buyer kita itu akan berpindah ke toko yang lain. Yang ketiga adalah pastikan stok barang cukup dan diterima pesanan pembeli. Kenapa? Karena banyak sekali kita lupa mengatur stok barang. Akhirnya pada saat kita mau kirim barangnya gitu ya, kita terima pesanan, ternyata pas kita cek barangnya kosong. Nah, itu hati-hati sekali ya. Ini mengingatkan waktu tinggal 3 menit lagi. Oke, baik Ibu semuanya.
Karena apa namanya, waktunya tinggal 3 menit, nanti teman-teman kita langsung ke bagaimana nih pada saat teman-teman ada kendala transaksi berjualan di online ya. Itu teman-teman bisa melakukan ke pusat resolusi ya, agar kita bisa terjadinya solusi ya. Artinya gini, kita kan banyak pembeli komplain, barangnya kok merah padahal dia pesannya hitam, barangnya kok kecil padahal dia pesannya besar gitu ya. Nah, itu ada di pusat resolusi gitu ya. Lalu bagaimana mengatur saldo penghasilan ya. Nah, saldo ini kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam sistem Tokopedia karena transaksi yang sudah dilakukan, itu teman-teman bisa menarik saldonya ya langsung ke dalam rekening bank. Itu biasanya nggak nyampe 1 kali 24 jam itu sudah tersedia, sudah masuk ke dalam rekening bank. Nah, yang paling penting adalah di menu halaman Tokopedia Seller ini ya, buat Bapak Ibu semuanya, bahwa kalau kita sudah punya toko tadi, produk sudah diupload, sudah bagus, deskripsinya sudah lengkap. Yang paling penting ada di halaman Tokopedia Seller ini. Teman-teman harus melihat ya, di sini adalah fitur-fitur yang harus teman-teman maksimalkan. Yang paling penting ya, ini ada 4, maaf. Itu di dekorasi toko. Kenapa dekorasi toko itu penting? Ya seperti Bapak Ibu melihat Alfamart dan Indomart ya. Mereka mendekorasi tokonya seindah mungkin, secantik mungkin ya, ditambah dengan promo-promonya agar menarik para pembeli gitu ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat kekurangannya ya, baik itu dengan statistik dari wawasan tokonya, produknya gitu, apakah kurang fotonya, tokonya ada performa yang kurang bagus gitu ya. Lalu ada iklan promosi yang akan dimaksimalkan. Tadi sudah saya jelaskan di awal, iklan itu penting sekali, itu seperti apa ya, investasi kalau menurut saya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, investasi yang kecil ya, yang besar insya Allah akan bisa masuk. Tapi kalau kita tidak mau yang kecil aja untuk berinvestasi, yang besar pun istilahnya nggak akan jadi masuk gitu ya. Nah, kuncinya ada di halaman Tokopedia Seller ini. Karena waktunya terbatas ya, Bapak Ibu nanti dipersilakan untuk masuk ke dalam grup yang sudah disediakan atau sudah di chat tadi sama Kadina ya. Nanti saya akan bantu teman-teman ya, kita dampingi Bapak Ibu semuanya yang ingin memiliki toko di Tokopedia dan berhasil berjualan di Tokopedia gitu ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan ya. Ini juga kuis, kita skip aja karena waktunya terbatas. Ini saya mau memberikan sesi tanya jawab ya. Di sini kebetulan ada Instagram saya. Bapak Ibu bisa memfollow ya, coach.danilaksana. Nanti setelah follow, saya ingin melihat produk Bapak Ibu semuanya untuk di tag ya ke Instagram saya sehingga saya bisa melihat Bapak Ibu saat ini binaan dari BKKBN itu sudah menjual produk apa dan apa nanti yang bisa teman-teman coach kita bisa maksimalkan, kita bantu buat Bapak Ibu, apa ada sisi kemasan ya. Nanti untuk diskusi selain di Tokopedia gitu ya, kita akan bantu juga kalau Bapak Ibu ada kendala mengenai kemasan, merek gitu ya, penjualan, itu boleh diskusi. Tapi karena ini programnya Tokopedia, diutamakan adalah Bapak Ibu sudah bisa onboarding ya di sistemnya Tokopedia. Nah, untuk sesi diskusi nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam grup WhatsApp. Nanti Kadina sudah beberapa kali di kolom chat ya. Itu tinggal ketik aja bit.ly/Tokped BKKBN. Izin Ibu, apakah ada sesi tanya jawab untuk Tokopedia ini, Ibu? Iya, nanti dibarengi dengan dari Rangemark yang sebelumnya. Oh, oke. Ya. Oke, baik Ibu, baik mungkin materinya seperti ini yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu, tapi nggak usah khawatir buat teman-teman UMKM Ibu, saya akan bantu dampingi apabila teman-teman bisa masuk ke dalam grup WhatsApp yang sudah kami sediakan Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Coach Denny dan Coach Dina dari Tokopedia. Mungkin kami akan tindak lanjuti terkait dengan WhatsApp grup ya untuk Tokopedia terkait dengan permasalahan-permasalahan atau yang dihadapi oleh kelompok UPPKA dalam memasarkan produknya di Tokopedia. Oke, untuk selanjutnya kami buka pertanyaan untuk teman-teman yang sudah tergabung baik melalui Zoom meeting maupun melalui YouTube official BKKBN untuk bertanya kepada para narasumber kita pada pagi hari ini terkait dengan Rangemark dan juga terkait dengan Tokopedia.
Mungkin ada yang bisa ditampilkan dari Zoom meeting? Sebelum melangkah ke penanya melalui virtual meeting, mungkin saya ingin menanyakan kepada Bu Reni. Bu Reni, agak tergelitik di benak saya ketika jujur saya pikir tadinya yang memberikan informasi terkait dengan HKI ini adalah pihak dari Kemenkumham langsung gitu ya. Tapi ternyata kan yang memberikan informasi ini adalah kantor hukum Lisda Sunarti Rangemark. Kalau di benak saya berarti ini adalah seperti apa namanya lembaga bantuan hukum gitu ya Bu ya. Tapi terkait dengan HKI nya Kemenkumham. Nah, kira-kira fasilitasi apa sih yang bisa diberikan kepada kita nih, misalnya calon kelompok UPPKA dalam apa namanya melakukan pengajuan untuk bukan mematenkan lagi, untuk mendaftarkan merek dagang kita ke mana? Ke Kemenkumham. Lalu adakah biaya yang dikenakan oleh pihak kantor hukum ini di luar dari besaran apa namanya besaran nominal yang memang harus dibayar kepada DJKI ya? Ya, DJKI Bu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, betul. Karena kami BKKBN pernah mendaftarkan secara unit kerja sendiri ya Ibu, mendaftarkan apa namanya HKI terkait dengan batik BKKBN, dan itu memang kami melakukan proses pendaftaran itu sendiri Bu, dan kami hanya dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang ada di dalam website tersebut ya. Nah, kalau misalnya kita memintakan fasilitasi kepada kantor hukum atau pihak-pihak yang memang bisa apa namanya menyambungkan kita nih kelompok UPPKA kepada DJKI, itu kira-kira besarannya berapa ya Bu? Karena kondisinya kan kelompok UPPKA ini kelompok usaha rumahan ya, yang modalnya juga modal mandiri gitu Bu, modal swadaya urunan dari anggota kelompoknya gitu. Kira-kira gimana Ibu? Ya, baik. Ini saya langsung jawab ya, Bu ya. Monggo Bu Reni. Ya, baik. Ya, memang untuk proses pendaftaran HKI ya, apakah dia itu merek ataupun desain industri ya terkait kemasan ya, itu diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi pemohon bisa langsung mengajukan sendiri atau bisa menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual Ibu. Nah, kantor kami ini Lisda Sunarti Rangemark, kita ada layanan spesialis khusus ya terkait pengurusan perlindungan kekayaan intelektual, apakah itu dia merek ataupun desain industri ataupun paten. Nah di sini kan para pelaku usahanya adalah binaan UPPKA ya Bu ya. Jadi masuk kategorinya adalah usaha kecil menengah ya Bu ya, UKM ya, dari rumahan ya, home industry. Nah, memang di kami itu ada program Bu, program terkait kita pendampingan untuk pelindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha UKM gitu. Nah, tadi kita sudah sampaikan kalau dia di merek itu ada biaya PNBP-nya yang harus kita setor ke negara. Nah, itu per kelasnya kan 500.000. Nah, kalau misalnya meminta kami untuk mendampingi ya, mempersiapkan dari mulai kita cek mereknya, analisa, kemudian persiapan kita daftarkan hingga kita monitoring sampai nanti terbit sertifikat. Memang kita berikan harga khusus Ibu. Nah, untuk pelaku usaha UMKM ya, khusus untuk yang di sini ya BKKBN, kita hanya kenakan itu 750.000 Ibu per kelas. Jadi 500.000 kita setor ke negara, 250.000 itu untuk biaya administrasinya akan kita siapkan nanti. Ya, ada persuratan, ada materai dan sebagainya. Atau juga bisa sih pemohon langsung mendaftarkan begitu. Nah, bedanya nanti kalau kita dampingi, kita akan melakukan monitoring. Jadi proses pendaftaran merek itu tidak seketika jadi. Nah, ini yang selalu banyak yang keliru ya. Jadi ada proses masa tunggu yang harus kita lakukan karena permohonan merek yang masuk itu akan dilakukan pemeriksaan di DJKI. Nah, itu memakan waktu 11 sampai 24 bulan. Nah, ini kan
ada pelaku usaha yang tidak memiliki waktu untuk memonitoring begitu ya, sudah sampai di mana gitu. Tiba-tiba pas dicek, loh sudah ditolak begitu. Nah, kebanyakan kan begitu. Padahal itu mereknya sudah diperdagangkan, sudah mendapatkan income, bahkan udah punya pelanggan tetap. Nah, ini yang akan kita bantu untuk monitoring. Nah, bisa juga si pemohon yang ajukan langsung dengan melakukan itu tadi, harus dimonitoring sampai nanti terbit sertifikat mereknya. Begitu, Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Reni informasinya. Jadi saya ulangi kembali nih kepada kelompok UPPKA yang ingin mendaftarkan merek dagangnya ke DJKI, biayanya adalah 500.000 kalau sendiri. Tapi kalau misalnya menggunakan jasa dari kantor hukum Lusda Sunarti itu 750.000 dengan biaya pendampingan ya Bu sampai nanti sertifikatnya jadi. Nah kalau misalnya nggak pakai kantor hukum biasanya memang kita harus rajin-rajin monitor nih Bu. Iya betul Bu. Pengalaman kami ketika kami mendaftarkan batik itu memang nggak langsung jadi sertifikatnya. Betul. Kami harus monitor terus gitu kan proses dari mulai pendaftaran sampai sertifikat itu bisa kami unduh gitu, bisa kami terima. Oke, lanjut. Mungkin Bapak Ibu yang lain sudah menuliskan pertanyaannya ke dalam kolom chat Zoom meeting atau bisa raise hand. Itu ada satu raise hand dari mana, Mas? Oh iya, Mas Dika, silakan. Terima kasih Bu Moderator. Mohon izin bertanya untuk Bu Reni. Ya, silakan Pak. Ya Bu, selamat siang Bu. Siang. Jadi saya punya usaha Bu, sudah terdaftar di Kemenkumham dan logonya sudah terdaftar di Haki. Namun belakangan ini saya punya pikiran untuk mengupdate font di logo dan di warnanya Bu. Nah, apakah itu harus didaftarkan kembali atau tidak usah ya Bu? Terima kasih Bu. Baik. Langsung aja Ibu atau kita tunggu yang lain? Monggo silakan. Baik, Pak Dika ya. Pak Dika ini mohon izin dari mana Pak? Halo Pak Dika. Dari BKKBN Ibu. Oh dari BKKBN ya, baik. Nah, jadi terkait sudah daftarkan, sudah ada sertifikatnya, kemudian logonya mau direvisi begitu ya. Nah memang perlindungan merek itu sesuai dengan yang kita mohonkan. Jadi kalau misalnya dari logonya ada perubahan ya sebaiknya didaftarkan lagi, diajukan lagi begitu. Karena kan tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang ada sekarang begitu Pak. Jadi sebaiknya diajukan permohonan merek terhadap logo yang sekarang yang sudah direvisi ya, yang akan diperdagangkan. Karena sejatinya merek yang kita mohonkan itu adalah merek yang kita perdagangkan begitu. Nah, yang kita perdagangkan itu kita mintakan pelindungan hak kepada negara. Hak apa? Hak eksklusif. Hak eksklusifnya apa? Untuk memperbanyak, memperdagangkan, melarang pihak lain untuk menggunakan tanpa izin begitu. Nah, nanti bukti kepemilikannya adalah negara memberikan sertifikat merek begitu. Nah, itulah dasar bukti kepemilikan Bapak. Nah, di sertifikat merek itu ada label mereknya, Pak. Nah, kalau mereknya yang dimasukkan kemarin warnanya biru, nanti munculnya tetap warna biru begitu. Berarti merek yang diberikan oleh negara ya seperti yang ada tercantum di sertifikat merek itu dengan warna biru begitu. Nah, kalau misalnya ada perubahan edit logo ya harus daftarkan lagi begitu. Begitu Pak Pak Dika ya tadi ya. Iya Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Dika dan Bu Reni. Mungkin ada pertanyaan lain dari peserta Zoom meeting atau dari YouTube? Baik yang ingin ditanyakan kepada Bu Reni terkait dengan HKI Rangemark atau kepada
Coach Dani dan Coach Dina untuk Tokopedia. Oke, mengingat waktu yang memang sangat terbatas, Bapak Ibu, baik narasumber kita pada pagi hari ini maupun peserta workshop pada Virtual Expo PPKA, saya rasa demikian materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Semoga bisa menjadi tambahan informasi dan ilmu bagi kita semua dalam menjalankan usaha kelompok UPPKA. Untuk Bu Reni dan Coach Dani serta Coach Dina, terima kasih untuk waktunya sudah memberikan informasi kepada kelompok UPPKA, dan mungkin nanti kami bisa tindak lanjutin terkait dengan kelompok-kelompok yang mungkin memang mengalami kendala dalam mendaftarkan mereknya ataupun dalam memasarkan produknya melalui marketplace Tokopedia. Demikian Bapak Ibu untuk materi workshop pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh panitia dan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mohon izin ya Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih.